militeristik, atau bergaya otokratik atau otoriter. Berdasarkan teori kepemimpinan yang disampaikan oleh Douglas mengenai teori kepemimpinan X, di mana teori kepemimpinan X memiliki model satu, komputer saya lelet sedikit. Ini dia. Satu, menurut Henry P. Knowles, nulisnya biasa Henry P. Dalam kehidupan suatu organisasi, ada orang yang bersifat baik dan ada orang yang bersifat buruk. Tetapi dalam kenyataan sebenarnya, tidak ada yang baik mutlak maupun buruk mutlak. Berdasarkan dari penelitian, hal ini bergantung dari bagaimana lingkungan membentuk dia. Jadi kalau misalnya kita kembali ke anak-anak umur 0 sampai dengan 7, dia akan nurut pada orang tuanya. Ini manusia ya. 7 sampai dengan 13, dia mulai terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. 13 sampai dengan 17, dia akan terpengaruh oleh gurunya. 17 ke sana,
karakteristiknya sudah terbentuk. Tidak ada lagi yang bisa merubah dia kecuali dirinya sendiri. Dan itu berdasarkan dari pengalaman dia mulai dari 0 tahun sampai dengan umur 36 tahun. Apalagi sampai 40 tahun sudah itu. 40 tahun itu ya sudah, dia sudah saat-saatnya mapan kalau anak. Berdasarkan teori kepemimpinan tadi yang dikatakan oleh Henry P. Knowles bahwa tidak ada yang baik mutlak, tidak ada yang buruk mutlak. Hal tersebut artinya masih bisa dirubah. Berdasarkan dari teorinya, sehubungan dengan adanya orang yang memiliki sifat buruk ditumbuhkan oleh teori X. Dan sehubungan dengan adanya orang yang memiliki sifat baik, dia menciptakan teori Y. Oke. Jadi ada dua teori di sini. Teori X dan teori Y. Baik, buruk. Oke ya. Ini yang harus diketahui oleh pemimpin. Berdasarkan keilmuan ada dua teori. Teori X dan teori Y. Bagaimana teori X dan teori Y tersebut kita bahas. Teori yang diciptakan oleh Douglas McGregor menyatakan isi teori X. Jadi setelah teori yang pertama kata Henry ada teori X, ada teori Y. Baik, yang pertama kalau dia kata dia baik, tidak ada yang baik mutlak, tidak ada yang buruk mutlak. Ini kata Henry. Kalau baik tidak ada baik mutlak, buruk tidak ada buruk mutlak. Semuanya bisa dirubah. Kemudian teori ini ditambahkan lagi sama Douglas. Kata Douglas, teori X menyatakan bahwa kebanyakan orang secara alami menentang kerja dan bersifat malas. Oleh karena itu, Waalaikumsalam, mereka harus diberi motivasi dengan perangsang dari luar supaya mereka bisa mempertanggungjawabkan kesamaan mereka dengan kebutuhan organisasi. Masih teori X menurut Douglas bahwa kebanyakan orang didorong terutama oleh perangsang-perangsang yang bersifat ekonomi. Karena sumber ekonomi dan organisasi ada di bawah pengontrolan para manajer. Para manajer harus memiliki alat kekuasaan untuk mendorong dan mengontrol para pekerja yang harus menerima secara pasif nasib mereka. Jika mereka mengharapkan untuk mencapai imbalan ekonomi, maka mereka harus
melakukan pekerjaan yang sesuai dengan yang menjadi latar belakangnya. Masih menurut Douglas, bahwa berdasarkan teori X, kebanyakan orang mencari keamanan dan ingin menghindarkan tanggung jawab karena itu mereka rela menerima penghargaan dari manajer. Perilaku dari karyawan didasarkan perasaan irasional dan karena banyak orang berperilaku menguntungkan pada perasaan mereka, dan mampu berperilaku rasional, karena organisasi harus dipertanggungjawabkan dan bahwa perasaan tidak bercampur dengan rasio dan kebanyakan hal-hal yang berkenaan dengan ekonomi perilaku yang didasarkan pada perasaan mereka sebaik pikiran mereka. Oke, bisa tarik kesimpulan bahwa teori X mengatakan kebanyakan orang, kenapa dia tidak baik mutlak atau buruk mutlak, disebabkan karena faktor ekonomi. Yang kedua, karena faktor keamanan. Dia bisa bersifat buruk kalau kebutuhan ekonominya tidak terpenuhi. Oleh karenanya kata Gregor tadi, untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka, mereka membutuhkan apresiasi dari manajernya. Mereka membutuhkan rasa aman ketika bekerja. Siapa sih yang gak mau? Kerjaannya aman, kerjaannya nyaman, gajinya besar. Semua orang pasti mau, termasuk saya. Inilah tugas dari seorang pemimpin. Kalau kita menemukan orang yang seperti ini, faktornya hanya dua. Ada orang yang malas bekerja, kita bisa menganalisisnya. Apa yang menyebabkan dia malas bekerja? Kalau menurut teori X yang dikatakan oleh Douglas, dia berakibat atau berkegiatan buruk atau berkelakuan buruk bisa jadi karena kesejahteraannya yang kurang. Makanya kerjanya ogah-ogahan, malas-malasan. Kerjanya sedikit, udah. Kalau ada yang kontrol, baru dia mau bekerja lagi. Tanpa disuruh, muncul inisiatifnya. Coba kalian, saya pernah berhubungan orang dengan divisi sales yang gajinya berdasarkan dari target. Rata-rata orangnya malas. Satu, perusahaannya yang menyebabkan itu. Satu, perusahaannya tidak memberikan dia gaji pokok.
Kamu akan saya beri gaji kalau kamu bisa menjual 1 unit produk. Kamu saya beri kesejahteraan banyak kalau kamu berhasil menjual target 10 unit produk. Turnover dari perusahaan itu tinggi. 1 bulan pertama karyawannya 10. Bulan selanjutnya karyawannya tinggal 2 orang. 2 orang ini yang bertahan. Karena dia memang membutuhkan uang, mungkinnya tidak ada lagi pekerjaannya. Dia hanya punya keahlian bahwa dia punya komunikasi yang baik. Tinggal 2 orang ini. Yang 8 kemana lari? Nggak tahu kemana rimbanya. Ketika ditanya alasan, ada orang gaji, diberi gaji pokok. Tapi menurut saya itu hal yang wajar. Di mana ada perusahaan yang akan memberikan kesejahteraan kalau misalnya produk dia tidak dibeli. Produksi tanpa pembelian adalah sampah. Ya. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa mengejar target itu, out. Dan mereka kerja asal-asalan ya, sore ya, nggak cocok. Berarti ini tantangan untuk HRD. HRD harus menyelesaikan masalah itu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya dianalisis lah. Kalau begitu, kalau misalnya kegiatannya seperti itu harus menjual target, jangan kamu pilih yang lulusannya S1, pilih aja yang SMA. Yang dia udah stuck, nggak bisa ngapa-ngapain, pendidikannya cuma SMA, keahliannya nggak ada misalnya contoh. Pilih aja yang SMA. Dan yang 2 orang ini, dia lulusannya SMP, SMA-nya lulus sih, hanya sekedar lulus, dia udah malas juga. Tapi kebutuhan dia terdesak. Jadi dia bertahan orang yang 2 ini. Walaupun dia cuma lulusan SMA. Karena kebutuhan hidupnya mendesak, Pak, daripada saya mencuri, lebih baik saya menjual produk. Dan saya salah satu orang yang begitu dulu. Dari SMA, saya sudah mulai melakukan penjualan, marketing. Motivasinya apa? 1, pengalaman. Motivasi saya dulu ketika saya ingin bekerja. Saya pernah di TVC ini. Jualannya jualan apa? Buku. Harga bukunya berapa? 1 juta. Minat baca orang Indonesia terhadap buku sangat rendah. Kurang. Gimana saya bisa menjual dalam 1 bulan? Gaji pokok dikasih? Tidak. Tiap hari saya harus keluar uang. Dan satu pengalaman yang membuat saya menjadi tough adalah ini. Jualan buku. Harga bukunya 1 juta. Ensiklopedia. Buku ensiklopedia untuk anak-anak, apalagi untuk anak-anak. Yang ditawarinnya siapa? Ibunya, bapaknya. Jawaban ibunya, nanti tunggu suami saya pulang. Baik Bu, terima kasih. Jalan lagi. Dan yang tadi pakai motor. Saya harus ngeluarin motor. Ikut aja sama senior. Motivasi sama mereka. Ikut sama senior. Senior ini mantan karyawan Telkom. Keluar dia pensiun ceritanya. Dia ngajakin saya juga. Saya yang ngejelasin, jadi buku ini berisi mengenai bagaimana agar anak Bapak bisa tumbuh cerdas. Dengan Bapak membacakan ensiklopedia ini, Bapak bisa memberikan pengetahuan pada anak Bapak. Ini isi bukunya begini. Mulai dari seri hewan, seri tanaman, seri tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Jelaskan gitu sampai detail. Yang goal, yang deal, orang ini. Senior saya. Kenalan dia. Dan ketika saya telisik lagi, motivasinya apa? Kedekatan antara orang. Dan orang yang membelinya di Rut Telkom dulu. Saya menjelaskan depan di Rut Telkom. Walaupun saya tidak digaji, saya punya motivasi bahwa saya pernah berbicara dengan orang nomor 1 Telkom. Walaupun bukan sejarah juga bahwa saya akhirnya keterima di Telkomsel setelah. Bukan karena setelah itu, tapi ya memang saya ngelamar. Gak ada rekomendasi dari dia. Tapi itu menumbuhkan rasa kepercayaan diri saya. Itu yang saya petik. Bukan gajinya pada saat itu, tapi ilmunya. Coba, kalau misalnya ada orang yang pernah bertemu dengan orang, kamu tahu bahwa orang itu adalah orang penting di rootnya misal. Orang itu adalah orang nomor 1 di perusahaan BUMN terbesar. Ngeper nggak? Ada yang pernah berbicara dengan orang yang nomor 1,
face to face di hadapan orang lain. Enggak, kira-kira perasaan Anda bagaimana? Ngeper enggak gitu? Atau belum pernah berpengalaman sama sekali? Pak, saya sekarang kan masih kuliah, Pak, gitu, belum mengalami. Kalau saya dulu SMA saya sudah begitu. Dirut teleponnya. Enggak peduli saya. Pakai pakaian rapi gitu, pakaian rapi. Siap. Baca dulu materi bukunya, oh ini materi bukunya. Saya terangkan pada dia. Walaupun yang akhirnya gol dapat poin senior saya, itu tidak masalah buat saya. Karena pulang saya ditraktir makan. Makan dulu, Ndra. Makan. Hanya itu gajinya. Udah itu saya keluar tapi. Udah itu keluar. Itu pengalaman. Setelah ke ibu-ibu yang satu, ibu-ibu yang dua, ibu-ibu yang tiga. Lebih efektif ketika saya menjual buku kosong. Buku tulis. Buku tulis untuk anak-anak itu lebih efektif dibanding saya menjual buku yang sudah ada tulisannya. Pengetahuan untuk orang lain. Butuh etam. Ibu-ibu juga ibu-ibu umum nerima. Dan saya jualannya door to door juga. Kalau itu tidak membutuhkan tantangan yang begitu berarti. Karena apa? Ibu-ibu gampang kalau dengan ibu-ibu karena saya sering bersosialisasi dengan mereka. Bu, ada mang? Si itu sekolah kelas berapa? Oh kelas sekian. Oh butuh buku bu. Oh sok atuh mangga. Sapa kuenya Indra mangga. Begitu terus dari rumah ke rumah. Karena itu kenaikan kelas. Saya lagi libur. Dan itu membentuk seseorang. Tapi apakah saya akan bertahan di titik itu? Kan tidak. Tapi pengalaman saya berbicara dengan dirut Telkom, berbicara dengan dirut perusahaan-perusahaan yang besar, ini membentuk seseorang untuk dia berkomunikasi dan dia mempunyai style, mempunyai gaya. Berbicara dengan manajernya Mandiri, kan beda lagi gaya. Dia selengehan, dia ini berbicara dengan dirutnya BJB beda lagi, dengan manajernya BJB beda lagi. Dan kebanyakan mereka terbentuk dari salah satunya adalah budaya. Jadi ada orang yang pokoknya aing mah kudu Sunda. Kalau ngomong sama dia bahasa Sunda aja. Berbicara dengan rektor di Unpad beda lagi. Ketika dia mengedepankan kebudayaan. Dan saya pernah bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau misalnya kalian tinggal di tanah Pajajaran, di lingkungan Pajajaran, yang enggak belajar bahasa Sunda, itu akan lebih kena. Walaupun misalnya kalian orang Sumatera, saya orang Sumatera, tapi saya besar di sini. Ayah saya merantau dari satu kota ke kota yang lain, sampai akhirnya menetap di Bandung. Dari Sumatera, Surabaya, Jakarta, sampai ke Bandung. Saya lahir di Bandung. Saya besar di Bandung. Ikut ngojang jajaka di Tasikmalaya, Buki di Kekasak bahasa Sundana. Nah, hal ini akan membentuk seseorang, membentuk perilaku seseorang. Kita kembali ke teori X, di mana teori X ini ada yang baik, ada yang buruk. Tapi ada yang tidak juga baik mutlak, tidak ada juga buruk mutlak. Artinya mereka masih bisa kita setir. Bagaimana cara nyetirnya? Inilah yang dilakukan oleh Douglas. Menurut Douglas, dengan mudah teori X dapat dirumuskan sebagai berikut. Di dalam suatu teori, para pekerja umumnya berusaha: 1. Bekerja sedikit mungkin. 2. Mereka tidak mempunyai andil untuk maju atau tidak mempunyai ambisi untuk maju. 3. Mereka tidak menyenangi tanggung jawab. Ini masih teori X. Kemudian, ini yang kata mereka. Yang keempat, mereka pada umumnya kurang pandai. Yang kelima, mereka bekerja secara pasif. Yang keenam, mereka senang menghasut. Yang ketujuh, mereka senang menipu diri sendiri. Yang kedelapan, para pekerja mereka melakukan pekerjaannya dengan mengutamakan imbalan materi. Yang kesembilan, para pekerja bekerja hanya berdasarkan perintah. Yang kesepuluh, para pekerja tidak pernah mengemukakan gagasan baru. Mereka manut, ikut apa yang dikatakan oleh manajernya. Yang kesebelas, sering tidak masuk kerja dengan berbagai alasan yang dicari-cari. Yang ke-12, mereka senang memberikan laporan yang tidak sesuai dengan berbagai kenyataan. Titik.
Teori X ini disimpulkan sampai dengan 12 poin. Bahwa banyak yang mereka senang dengan berleha-leha. Mereka tidak senang dengan tanggung jawab. Mereka tidak senang dengan suatu inovasi. Mereka tidak senang dengan apa yang dinamakan inisiatif. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemimpin? Menurut Douglas, maka pengarahan yang seharusnya dilakukan adalah bersifat keras, tegas, bila perlu berikan hukuman banyak, dilakukan terhadap pelanggaran, dan pengkontrolan harus dilakukan secara ketat, dilakukan secara otoriter, sentralistis, tindakan tegas. Hanya dengan jalan ini organisasi dapat berjalan ke arah pencapaian tujuan walaupun dengan susah payah. Jadi ketika teori saya kemarin, orang otokratik, orang militeristik itu tidak cocok Pak, nggak senang. Tetapi kalau misalnya keadaan organisasinya seperti yang disebutkan tadi, yang dikatakan oleh Douglas bahwa mereka malas bekerja, mereka tidak bersemangat bekerja, gaya ini yang cocok, tegas. Tetapi ada cara lain. Manajer atau seorang pemimpin bisa membuat kontrol. Nah, oleh karenanya seorang pemimpin membutuhkan yang namanya informasi. Kira-kira informasi seperti apa yang dibutuhkan oleh pemimpin? 1. Kedisiplinan. Itu dibutuhkan. Yang kedua, achievement, itu dibutuhkan. Bagaimana fungsi kontrolnya? Fungsi kontrolnya, kalau misalnya yang paling gampang ya, paling gampang ini untuk pengkontrolan di bidang sales atau marketing. Kita tinggal tuliskan nomor, nama, kegiatan, tanggal, hasil, keterangan. Ada berapa item? 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa itemnya ada 5? Ini tergantung dari kebutuhan. Kontrol mudahnya untuk bagian sales nomor 1, kita tuliskan nama salesnya. Esti misalnya. Pi, kamu mulai bekerja dengan saya dari tanggal 1 Januari. Kita tuliskan di sini. 1 Januari 2024. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan pada tanggal ini? Ini kontrol yang mudah. Kegiatan, kunjungan Pak, kunjungan kemana? Kunjungan sales ke customer A, jalan titik. Ini kontrol namanya kalau dalam satu perusahaan. Kemudian hasilnya bagaimana? Nunggu suami misalnya. Nanti telepon balik tanggal 2. Udah ada janji kok Pak, saya tanggal 2. Oke, nanti follow up terus. Kita buatkan satu kartu ini, clue ini untuk setiap sales. Itu bagian sales paling mudah. Sekarang bagian selanjutnya HRD. Apa yang kita kontrol? HRD pun sama, efektivitas karyawan Pak, kedisiplinan. Apa yang harus dilakukan? Kontrol siapa yang nggak masuk. Kita buatkan lagi tanggalnya, sama dengan ini. Cuman bedanya bukan kegiatan seperti ini, tapi hari tanggal dia masuk, tanggal 1 masuk nggak, tanggal 2 masuk nggak, tanggal 3 masuk nggak. Kalau misalnya dia tanggal 2 masuk, tanggal 1 masuk, seminggu pertama oke, seminggu ketiga ternyata melempem. Seminggu ketiga dia nggak masuk Pak. Gantilah siapa namanya misalnya. Smeiman. Kenapa kamu minggu ketiga nggak masuk? Kontrol manajer mudah dilakukan ketika ada informasi seperti ini. Ini contoh ya, Smeiman nggak. Smeiman saya tahu rajin ya, dari minggu pertama sampai minggu sekarang masuk terus. Oke ya. Nah, jadi kalau misalnya ada informasi seperti ini,
Selain tadi, kalau misalnya kita berbicara walaupun tegasnya nggak jelas, cara militeristik, Pak saya sudah nih. Cara militeristik seperti apa yang kamu lakukan? Saya marahin Pak. Kamu marahin dengan data apa? Apa pegangan kamu marahin seseorang? Kan kata Bapak teori X Pak. Dia malas bekerja. Apa buktinya kamu malas bekerja? Dia orang itu malas bekerja misalnya, karyawan kamu malas bekerja, apa buktinya? Kan nggak ada ya. Saya lihat langsung Pak. Nggak bisa kita mengambil keputusan berdasarkan lihat langsung. Ingat ya, ketika kalian nanti di pucuk pimpinan, sebagai seorang manajer, sebagai seorang pimpinan, tidak boleh kalian menjudge kalau tidak ada bukti. Oke? Pak ini mah kata sini, nggak berlaku. Jangan sekali-kali seorang pemimpin mengatakan kata si ini. Akibatnya apa? Kalian tidak akan punya wibawa. Tapi kalau kalian mengumpulkan informasi dan kalian punya clue card, kita buat saja ini namanya clue card. Berdasarkan data ini Pak. Berdasarkan data seperti ini misalnya. Kalian punya pegangannya. Tanya langsung orang. Nih saya punya clue. Kamu tanggal segini nggak masuk. Kemana? Kalau kamu begini terus, selesai. Teori X bisa patah dengan ini. Bisa selesai dengan ini. Orang itu tidak akan bisa berkutik dan kamu masih tetap tegas. Tegasnya berdasarkan dari data, fakta, dari informasi yang kamu dapatkan sebagai kontrol. Tapi kalau misalnya masih katanya, jangan mengambil tindakan tegas dan keras. Kenapa? Karena kamu tidak akan punya wibawa di hadapan anak buah. Makanya kalau misalnya yang elegan itu, anak buahnya itu, ya yang elegan itu yang karismatik. Tapi kalau misalnya pimpinan karismatik dia tidak punya kontrol, hilang juga karismaannya. Tapi kalau misalnya orang karismatik dia punya kontrol, ketika marah dia panggil orangnya ke belakang, dia panggil dia ke back office, dia bukakan clue card-nya, itu baru pemimpin. Jangan pernah sekali-kali memarahi seorang bawahan kamu di depan orang banyak, terkecuali kamu membuat efek jerak. Maksudnya bagaimana Pak? Jadi begini, misalnya kamu nih pagi-pagi, kamu seorang pimpinan, kamu sedang berada di divisi keuangan. Ada terjadi kesalahan penginputan keuangan yang menyebabkan kerugian perusahaan sampai dengan 100 juta. Terindikasi ada kecurangan atau ada korupsi yang dilakukan oleh bawahan kamu. Itu. Terus apa yang harus kamu lakukan? Nah, divisi keuangan ini ada 10 orang misalnya. Yang sudah ketahuan banget yang dia yang megang laporan. Laporan tanggal 1 terjadi penarikan saldo sebanyak 100.000 misalnya. 100.000 sedikit sekali. 1 juta lah, 1 juta. Yang nanti pada kalau misalnya setiap hari laporan 1 juta berkurang berarti kalau misalnya 30 hari udah 30 juta berkurang. Hilang 30 juta kan begitu. Ketika baru hari pertama sudah ketahuan misalnya sudah hilang 1 juta. Kamu boleh keras pada orang yang itu. 1. Tapi jangan semuanya. 1 saja. Membuat efek jerak. Tapi jangan langsung dikeluarin kalau misalnya belum terbukti juga. Baru misalnya indikasi. Baru indikasi untuk. Karena kalau keuangan keras sekali. Indikasi dan dari kas sudah berkurang. Sudah ada penyusutan dari laporannya. Boleh kamu marahin. Anda yang bertanggung jawab terhadap laporan dan keuangan, Anda harus bertanggung jawab penuh. Hanya begitu saja, jangan nggak boleh kalau gitu, ya. Boleh di depan umum, supaya staf keuangan yang lain mendengarkan juga dan mengetahui. Setelah kamu panggil itu, kalau misalnya masih terjadi juga, jangan dilakukan ulang lagi, panggil aja ke ruangan. Berarti indikasi yang pertama menunjukkan bahwa iya orang itu misalnya orang itu yang melakukan kecurangan. Tapi ternyata di minggu selanjutnya laporan dia benar nih. Ternyata laporan orang kedua yang salah. Nah kalau itu baru secara keseluruhan. Kalau ini panggil aja dia
Selesai kan? Apa sih indikasinya? Kalau misalnya human error, Pak saya salah ngetik, saya lupa nggak nginput, ya udah itu selesai aja. Tapi ada uangnya, ada Pak, di laci misalnya. Nah itu kalau itu udah selesai, jangan diperpanjang lagi. Ya sudah, lain kali kamu lakukan dengan teliti, cukup sampai di situ. Kan itu kontrolnya gampang itu ya kalau keuangan laporan misalnya. Uang masuk berapa, samakan dengan pembelian, jumlah pembeliannya berapa. Tinggal disamakan saja. Kalau misalnya ada gejlok, ya berarti kemana uangnya? Itu paling gampang, paling simpel. Paham sampai sini? Saya kembali ke teori X, sudah ya? Kita kembali ke teori Y. Kalau kata teori Y, satu, kebanyakan orang senang akan bermacam-macam pekerjaan. Kalau misalnya teori Y yang berlaku bahwa orang-orang di sana sudah kompeten dan baik, ya kalian pimpinannya senang saja. Tidak banyak harus marah-marah. Ya kalau ini mah kalian bawa senang-senang aja, kalau begitu bawahannya kan begitu ya. Dan bersedia secara sukarela berupaya dengan kekuatan mental dan fisik dalam melakukan pekerjaan. Kalau punya karyawan kayak gini saya senang, apalagi kalau misalnya saya swasta. Yang kedua, masih berdasarkan teori Y yang disampaikan oleh Gregor, bahwa kebanyakan orang mempunyai alasan-alasan lain daripada sekedar alasan uang di dalam bekerja. Ya seperti saya contohnya tadi, saya bekerja untuk mencari pengalaman. Jadi kalau misalnya saya tidak digaji-gaji pokok pun ya sudah. Tapi kalau sekarang sudah lain, saya jadi seorang yang profesional. Saya tidak lagi mengejar pengalaman, misalnya begitu. Dan alasan-alasan ini pada akhirnya sama penting dengan alasan uang bagi mereka. Alasan yang ketiga, masih teori Y, kebanyakan orang mampu mengarahkan dan mengkontrol pekerjaan mereka sendiri dalam mencapai tujuan organisasi yang mereka amanatkan. Titik. Jadi dia udah punya kontrol sendiri, nggak usah kita yang kontrol, itu kan yang lebih enak. Yang keempat, kebanyakan orang bersedia menerima, bahkan berusaha mencari tanggung jawab di bawah syarat-syarat pasti. Kalau ini kan lebih enak lagi. Gak usah disuruh, gak usah dikasih tahu. Mereka sudah menerima, bahkan berusaha untuk mencari tanggung jawab. Yang kelima, kebanyakan orang mampu menunjukkan kemampuan kreativitasnya dan kecerdasannya dalam bekerja dan mereka dalam ikatan organisasi. Yang keenam, kebanyakan orang ingin mencari dan merasakan persahabatan, perhubungan yang saling membantu dengan orang lain. Dengan begitu, kalau ada teori Y yang berlaku, pemimpin hanya tinggal melakukan pengkontrolan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya tidak perlu ada tindakan tegas, tidak perlu ada tindakan otokratik, karena berdasarkan teori Y,
Di dalam organisasi tersebut, para pekerja umumnya senang bekerja. Mereka merasakan kerja sebagai hobi, bekerja dengan penuh keaktifan dan rasa tanggung jawab yang besar. Rajin, disiplin, penuh rasa pengabdian, ada gairah untuk maju, selalu berusaha menemukan cara kerja yang lebih baik. Banyak gagasan baru diajukan. Para pekerja lebih senang mengarahkan diri sendiri, mengkontrol diri sendiri, sehingga mengarahkan yang dilakukan lebih bersifat mengikuti. Pengkontrolan longgar. Cara pemimpin demokratis, banyak mengikut sertakan bawahan dalam pembuatan keputusan. Jadi lebih cenderung yang ini lebih cocok dilakukan dengan gaya kepemimpinan demokratis. Ajak mereka ngobrol, kumpulin mereka, bahkan dengan paternalistik. Mungkin itu lebih kena dengan orang-orang yang bekerja dengan gairah yang tinggi. Gak usah ada bentakan seperti tadi, ngobrol aja karena mereka sudah profesional, bahkan mereka sudah punya inovasi sendiri, bahkan mereka disiplin. Gak disuruh datang ke kantor hari Minggu, mereka datang. Wah, datang duduk. Mereka ngobrol dengan atasannya. Nah, atasan yang baik atau pemimpin yang baik pada organisasi ini yang paling cocok adalah atasan yang demokratik, yang memiliki sifat demokratik dan paternalistik. Mereka mau mendengarkan. Paternalistik bahkan lebih ke keibuan atau kebapaan. Ini lebih cocok. Kalau orangnya kebanyakan yang muncul berdasarkan teori Y, misalnya teori Y yang mereka sudah lebih lebih mahfum dengan pekerjaannya, mereka lebih senang dengan pekerjaannya. Kita balik lagi, kalau misalnya jadi pemimpin, organisasinya belum terbentuk budayanya, ada teori yang disampaikan oleh Henry bahwa buruk tidak mutlak, baik tidak mutlak. Oke? Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan dulu? Mengenai teori X, teori Y yang disampaikan oleh Douglas. Paham dengan teori ini dan bagaimana para karyawan berperilaku? Paham ya? Gampang ya membedakan. Bisa ya menilai kalau misalnya nanti kalian di posisi karyawan nih. Kan minimal kalian supervisor nih, keluar dari sini jadi supervisor. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Sebagai seorang supervisor sebuah perusahaan, bagaimana melihat atau mengkontrol bawahannya? Bagaimana cara menilai mereka? Langkah apa yang akan kalian lakukan? Kalau kalian di posisi supervisor misalnya, posisi law manager, bukan lagi staf pelaksana tapi supervisor. Hesti biasanya punya inovasi atau ya kamu harus nilai bawahannya seperti apa. Bawahannya dengan teori X atau teori Y. Tidak buruk semua, tidak baik semua. Biasanya ya dikontrol per hariannya Pak. Kan kita jadi supervisor ada bawahannya lagi Pak, pengawas. Nah pengawas kita tuntut gitu pengawasnya untuk mengontrol anak-anaknya, laporan ke saya. Jadi saya bisa laporan ke atasan. Oh berarti kamu akan merintahkan orang lain lagi? Iya, karena punya bawahan lagi Pak. Punya koordinator misalnya. Iya, kalau udah supervisor kan. Kalau nggak ada misalnya kamu langsung dari staff langsung ke kamu, apa yang akan kamu lakukan untuk menilai? Bikin logbook harian Pak. Logbook harian anak-anak. Ya itu cara yang tepat. Itu cara yang tepat untuk mengukur dan menilai kinerja dari karyawan.
berkaitan dengan kegiatan keefektifan dari kinerja karyawannya menurut job desk-nya masing-masing. Itu tepat. Jadi nggak usah marah-marah, kecuali kalau misalnya memang nggak profesional kesannya ya kalau misalnya marah-marah. Kecuali perusahaannya perusahaan home industry atau kekeluargaan, nggak usah ada logbook. Jadi melihat cerita dari teman orang lain, dari temannya, itu cukup untuk mengkontrol. Biasanya perusahaan itu perusahaan home industry, perusahaan yang baru dirintis oleh seseorang yang dia belum profesional. Mereka menilai karyawannya dengan cara menilai secara langsung. Oh si iyo makio, bahkan di share di sosial media secara kekeluargaan. Nah kalau itu ya silahkan saja. Kalau misalnya kalian ownernya nih nggak pakai logbook pak, dan saya mah caranya cara kekeluargaan, saya nggak kaku ya. Menurut teori dari organisasi kepemimpinan, pola itu tidak efektif. Tapi kalau misalnya berdasarkan kepercayaan Anda terhadap karyawan Anda, ya itu bisa saja efektif. Silahkan saja. Nggak ada logbook pak, pokoknya lah mencek si eta misalnya. Cara nilainya ibu-ibu itu gini, dia buka usaha nih ibu itu, kemudian dia punya teman dibawain, kumaha si eta mah kieu euy, kieu kumaha, kadang-kadang asup, kadang-kadang henteu, jadi kumaha kumaha alus naon lah, rek dituluykeun sok, rek dibejaan teu naon, nah kan gitu. Itu penilaian mereka itu secara tidak profesional, dianggap kalau organisasi menganggap itu tidak profesional. Seperti yang kalian lihat di sosial media misalnya di Instagram. Wah begini enggak, itu enggak efektif. Dalam organisasi itu tidak bisa dinilai. Tapi kalau misalnya dengan cara Hesti tadi, saya akan buat logbook pak, itu dianggap profesional dan itu bisa dinilai. Itu yang seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Yang harus dia lakukan adalah mencari informasi. Dan informasi ini dibagi 3. Ada informasi yang akurat, ada informasi yang tidak akurat. Kalian harus mencari informasi yang akurat. Kalau Anda bagaimana? Sama dengan Hesti atau Pak saya mah ada kekeluargaan? Sama aja. Hulu, Sulaiman bagaimana? Apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang pemimpin? Sulaiman, apa yang akan Anda lakukan? Senyum aja Pak, kasih senyum, permasalahan beres, kumas, Sulaiman ini. Kalau Anda bagaimana? Halimah. Sama? Oke. Ya memang itu cara yang harus dilakukan ketika Anda menilai karyawan. Yang harus Anda lakukan, buatlah laporan harian. Disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya goalnya apa? Yang paling banyak disoroti, yang paling banyak laporannya biasanya bagian sales. Yang disoroti apa? Ya hasil jualannya. Makanya banyak perusahaan yang mereka tapi kalau misalnya berdasarkan undang-undang itu nggak boleh, nggak ngasih gaji pokok itu. Minimal harus memberikan gaji pada karyawannya walaupun kecil. Ya. Kasih uang makan. Ya minimal itu, minimal ada itu. Tapi kan nggak kasih uang bensin gitu ya. Berdasarkan undang-undangnya ya ada itu. Kalau misalnya nggak ada sama sekali, kamu sudah mempekerjakan orang, bisa dipenjarakan, bisa dilaporkan itu ke Dinas Tenaga Kerja. Perusahaannya ya walaupun sejuta, perusahaannya bisa ditutup itu. Karena misalnya Pak saya udah sebulan loh Pak kerja di sini dan saya tidak berhasil menjual produk misalnya. Tetapi saya tiap hari keluar uang, perusahaannya nggak mau bayar Pak, gimana ya? Tuntut itu. Kalau 1 bulan ya hitungannya. Kecuali ada PKWT, perjanjian kontrak, tanda tangan. Kalau tidak keluar produk, saya tidak akan membayar gaji Anda. Itu beda lagi. Kamu nanda tangan kontrak nggak misalnya ditanya. Nanda tangan kontrak Pak. Lalu bagaimana isi kontraknya? Ya nggak boleh, ya nggak bisa. Kalau begitu perusahaan udah lepas itu. Dengan begitu saja perusahaan sudah lepas. Jadi kalau misalnya kamu nanti melamar, kamu diwawancara, minta kontraknya. Kemudian kamu lihat gajinya, cocok nggak dengan kamu? Oh ada gajinya segini. Oke lah, saya terima. Walaupun itu bagian sales. Belum bagian sales, kalau misalnya saya nggak menjual produk Pak, menurut kontraknya saya nggak dapat gaji pokok. Tapi kalau misalnya saya berhasil menjual produk,
Saya dikasih uang insentif misalnya. Kamu nerima nggak? Nerima, ya udah jalani. Dan itu nggak bisa dituntut kalau itu perusahaan. Yang bisa dituntut itu kalau misalnya dia tidak membuat kontrak, nggak ada kontraknya, nggak ada hitam di atas putih, bisa dituntut. Dan itu harus mengeluarkan loh perusahaan walaupun karena sudah mempekerjakan orang. Sudah pokoknya kalau misalnya sudah mempekerjakan orang, perusahaan harus mengeluarkan uang. Nah, jadi kalau misalnya kita berada di organisasi yang kebanyakan mereka berdasarkan teori Y, jadi mereka mempunyai sukarela atau mereka mempunyai inisiatif. Seorang pemimpin yang dia tidak perlu menggunakan cara keras, cukuplah meminta saran, kritik yang bermanfaat. Bahkan menanyakan, kalau misalnya menegur pun tidak perlu keras-keras dan tidak harus memaksa. Kalau misalnya ada kesalahan yang dibuat bisa ditegur secara baik-baik, secara halus maupun secara tegas. Kedua-duanya dilandasi suatu harapan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Jadi intinya supaya organisasi ini bisa mencapai tujuan dengan tujuan yang baik. Jadi model penerapan gaya kepemimpinan atau kepemimpinan, model kepemimpinannya kalau kita ngambil model yang diciptakan oleh Fred E. Frieder, menyatakan tidak ada seseorang yang dapat menjadi pemimpin yang berhasil dengan hanya menjalankan satu macam gaya saja. Jadi bisa dengan berbagai gaya, segala situasi pemimpin itu akan efektif dan berhasil menjalankan kepemimpinannya dan berbeda untuk menghadapi situasi yang berbeda pula. Ada 3 nih. Ada 3 sifat atau situasi yang dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Di antaranya 1 yang berhubungan dengan pemimpin. 1, anggota harus menyusun derajat susunan tugas. Yang kedua, kedudukan kekuasaan pemimpin atau dengan perumusan hubungan pemimpin dengan anggota menentukan variabel yang sangat kritis dalam menentukan situasi yang menguntungkan. Derajat susunan tugas merupakan masukan kedua sangat penting bagi situasi yang menguntungkan. Kedudukan kekuasaan pemimpin yang diperoleh melalui wewenang format merupakan dimensi yang krusial ketiga dari situasi yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Jadi buatlah derajat tugasnya, bagi job desk-nya, gaya kepemimpinannya. Model 3 dimensi kepemimpinan. Model ini diciptakan oleh Redin, di mana model ini dinamakan dengan tridimensional model atau disingkat dengan 3 dimensi model kepemimpinan. Karena model ini menghubungkan 3 kelompok dengan gaya kepemimpinan, yakni gaya dasar, gaya efektif dalam satu kesatuan. Berdasarkan atas adanya perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada orang dan perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas, masing-masing kelompok gaya kepemimpinan dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, kelompok gaya dasar, di mana gaya dasar ini menjadi pemisah, pengabdi, penghubung, dan terpadu. Kelompok gaya efektif dibagi menjadi gaya birokrat, otokrat bijak, pengembang, eksekutif. Dimensi yang ketiga, kelompok gaya kepemimpinan yang tidak efektif dibagi menjadi gaya pelari, otokrat, penganjur, dan gaya kompromi. Model kontinuum kepemimpinan ini dibagi lagi oleh Ten Boom dan Schmidt yang berpendapat bahwa ada 3 perangkat faktor. Yang pertama, faktor kekuatan para pemimpin, kemudian kekuatan para bawahan dan kekuatan situasi. Kekuatan pada pemimpin misalnya latar belakang pendidikan,
latar belakang pribadi kehidupan pemimpinnya, pengetahuan pemimpinnya, nilai-nilai hidup yang dihayati oleh kepemimpinannya atau pemimpinnya, kecerdasan pemimpinnya, pengalaman pemimpinnya, dan lain-lain. Ini dikatakan bahwa pemimpin ini memiliki kekuatan. Jadi kalau pemimpin itu 3 dimensi, gaya mana yang harus diterapkan nih, yang cocok? Di visit sales tadi, oh Pak Indra cocok karena Pak Indra punya pengalaman, itu yang dilihat. Punya pengalaman di bidang sales, oh Pak Indra cocok nih karena Pak Indra punya derajat yang lebih tinggi. Pak Indra lulusan S2 nih, oh Pak Indra cocok nih jadi mutawif misalnya karena dia punya pengalaman sudah hajian nih, misalnya. Nah itu yang dilihat. Kekuatan yang ada pada bawahan itu yang ada pimpinan nih. Yang pada bawahan menyebutkan pemimpin memilih gaya demokratis apabila sangat membutuhkan ketergantungan. Nah itu menjadi kekuatan bawahannya. Jadi ada bawahan yang sebetulnya akhirnya dia mengandalkan kepemimpinnya. Makanya dibilang 3 dimensi kepemimpinan ini diserahkan pada bawahannya. Bawahannya bergantung pada atasannya. Jadi dia membutuhkan masukan dari atasannya, dia inginnya ngobrol, itu menjadi kekuatan mereka. Ini yang dikatakan oleh Tenbaum, juga Skim, di mana bawahan sangat membutuhkan atau ketergantungan dan kebebasan bertindak, ingin memiliki tanggung jawab dalam pembuatan keputusan dan memihak pada tujuan organisasi. Berpengetahuan banyak dan berpengalaman cukup untuk mengatasi masalah dan efisiensi, memiliki pengalaman dengan pemimpin sebelumnya yang menggunakan gaya pemimpinan yang mengharapkan manajemen. Apabila kondisi seperti ini tidak ada, maka pemimpin cenderung menerapkan gaya otoriter. Jadi kalau misalnya tidak ada nih gaya kepemimpinan yang seperti ini menurut 3 dimensi kepemimpinan, ya akhirnya yang diterapkan adalah gaya otoriter dengan mengedepankan ketegasan. Jadi yang mempengaruhi permintaan model kepemimpinan antara lain situasi organisasi dan situasi organisasi kelompok kerja khusus, sifat dan tugas kelompok kerja khusus, juga faktor-faktor dari tekanan waktu dan faktor-faktor lingkungan. Model kontinuum kepemimpinan berdasarkan banyaknya peran serta bawahan dan pimpinan yang dijadikan dasar bagi pemimpin untuk mengikut sertakan bawahannya. Dasarnya 1, tingkat efektivitas teknik di antara para bawahan. Yang kedua, tingkat motivasi serta dukungan bawahan. Berdasarkan kedua macam kondisi itu, pemimpin dapat memilih salah 1 dan 4 model kepemimpinan yang akan diterapkan di dalam organisasinya. Apabila tingkat efektivitas teknis antara bawahan tinggi, sedangkan tingkat motivasi serta dukungan bawahan rendah, maka gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah pembuatan keputusan konsultatif. Apabila tingkat efektivitas teknis para bawahan rendah, sedangkan tingkat motivasi serta dukungan dari bawahan tinggi, maka gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah pelimpahan. Yaitu pemimpin akan memberikan keputusan dan melimpahkan tanggung jawab kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang tingkatnya teknis. Antara bawahan tinggi sedangkan tingkat motivasi serta dukungan bawahan, maka gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah membuat keputusan bersama. Artinya begini, ketika si bawahan ini dengan 3 dimensi tadi dilihat dari derajatnya nih, derajat tugasnya. Lihat dulu, jangan serta-merta kita memberikan tanggung jawab kepada bawahan yang dimana bawahan itu tidak bisa menanggungnya. Jadi pastikan dulu bahwa kita memiliki job desk yang jelas. Kita buatkan dulu bawahan itu job desk-nya, job description-nya. Nah, ketika tugas-tugas teknis itu bisa kita sertakan pada mereka. Kalau misalnya tugasnya teknis, dan pastikan bawahan ini paham, tidak dikejar waktu, karena ini mempengaruhi gaya kepemimpinan seorang 3 dimensi ini. Jadi kalau misalnya tugasnya ini, Pak ternyata kita dikejar tenggat waktu, harus selesai. Kalau dikejar-kejar gitu, jangan kita limpahkan pada bawahan.
Tapi kalau misalnya sehari-hari tugas yang bisa kita sertakan, misalnya bikin logbook, kita mau sertakan kepada bawahan yang kita anggap kita jadikan koordinator, itu boleh. Nah, berdasarkan dari informasi si koordinator itu, kita bisa mengambil keputusan untuk menilai sesuatu. Itu yang dilakukan oleh pemimpin. Paham sampai sini? Oke, nah ada lagi model kontingensi 5 faktor. Faktor yang pertama adalah wewenang pengawasan pada masalah yang ada. Faktor yang kedua, wewenang anggota kelompok mengenai masalah. Faktor yang ketiga, pentingnya penerimaan dan pemberian keputusan pada pimpinan. Faktor yang keempat, pentingnya penerimaan keputusan pada anggota kelompok. Faktor yang kelima, tekanan waktu. Model ini diciptakan oleh Faris yang berpendapat bahwa perilaku pimpinan tergantung pada faktor-faktor tersebut. Jadi wewenangnya bagaimana nih perilaku pimpinan ini? Dia bisa mengatasi pengawasan pada masalah yang ada. Dia harus dituntut untuk mengawasi bawahannya. Dia dituntut untuk bagaimana anggotanya untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana mereka bisa menerima pembelian keputusan dari bawahannya dan waktunya. Jadi kalau misalnya kalian mau boleh melimpahkan misalnya tanggung jawab kalian pada bawahannya, harus melihat dulu itu. Dan pastikan kalian membuat job description-nya yang jelas. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan dulu nih. Udah setengah lagi azan maghrib. Kita jangan lama-lama lah ya. Untuk saat ini saya memberikan waktu untuk kalian mengerjakan tugas. Tugas yang SWOT itu saya tunggu sampai malam ini. Yang baru datang, tugas SWOT minimal sampai malam ini. Paling telat besok lah ya. Besok pagi ya. Jam 8. Karena kalian harus menganalisis ini nih. HRD, sales, administrasi, dan kalian harus menganalisis 4 hal ini. Kemudian kalian bisa masukkan gaya apa yang cocok misalnya dengan permasalahan itu. Otokratik kah, militer kah, dan lain-lain. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Minggu depan UTS ya? Ya, minggu depan UTS. Kisi-kisinya perlu dicatat. Administrasi, niaga, SDM, money, visioner, dan motivasi. Tepuk tangan dong. Hore!